Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Mau dapat cuan 300 juta dari produk digital, mau tahu caranya? Simak video ini sampai tuntas. Karena saya akan banyak bercerita tentang bagaimana cara mendapat cuan 300 juta dari produk digital. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan tombol loncengnya, dan karena saya akan ke depan akan banyak bicara tentang bisnis ya di channel ini. Channel yang sebelumnya gonta-ganti topik ya, karena ya yang namanya YouTube itu saya ingin back to basic, bahwa saya membangun sebuah channel YouTube itu pada dasarnya memang ingin membuat edukasi, bukan hanya sebatas mencari AdSense, tapi karena YouTube ini justru yang membantu saya mendapatkan 300 juta rupiah dari produk digitalnya ini YouTube ini. Tapi bukan dari AdSense-nya. AdSense-nya ya masih kecil lah ya. Uh, tapi dari video-video yang saya create dulu karena saya senang mengedukasi, edukasi yang banyak saya buat itu adalah edukasi tentang bisnis travel dan bisnis multi ekspedisi atau multi kurir ya. Nah, nanti akan saya jelaskan dari mana uang 300 juta itu. Nah, namun sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada Anda semua tentang produk digital ya. Nah, produk digital itu produk non fisik. Jadi emang nggak ada barangnya, nggak ada fisiknya, nggak bisa kita lihat gitu ya. Eh, Bentuknya itu macam-macam. Jadi produk digital itu banyak sekali macamnya. Bicara edukasi, di situ ada e-book, ada kursus online, ada template pembelajaran. Lalu bicara masalah kreatif digital itu ada desain grafis, ada font, ada foto, video. Kemudian juga di produk teknologinya itu bicara aplikasi, software, website, plugin, add-on dan lain sebagainya ya. Ada juga di bisnis produk digital hiburan itu seperti musik, video, game. Uh, ada yang juga yang berkaitan dengan produk digital bisnis dan marketing, itu bicara tentang copywriting kit, template media sosial, dan tentunya masih banyak lagi produk-produk digital uh, yang pasti uh, produk digital ini intinya adalah tidak terlihat produknya karena semuanya dalam bentuk digital gitu ya. Nah, teman-teman, tapi kita harus pahami bahwa ada kelebihan dan kekurangan produk digital. Kita coba bicara tentang kelebihan produk digital dulu ya. Yang pertama, kelebihannya memang biaya produksinya itu rendah. Karena sekali bikin itu bisa dijual berkali-kali gitu ya. Dan nggak ada ongkos produksinya lagi. Contoh, kita bikin e-course dalam bentuk video seperti ini gitu ya. Nah, Anda bikin video 10 kali, ya, 10 video, udah selesai itu jual. Nggak ada biaya produksi lagi, selain video yang pertama itu. Nah, itu yang membuat produk digital itu biaya produksi rendah. Lalu, proses distribusinya juga cepat. Ya, tinggal dikirim email, atau dikirim akses login member areanya, atau dalam bentuk CD, atau dalam bentuk apapun ya, yang penting digital, itu distribusinya menjadi cepat dan luas tanpa ada batasan ya. Mau di luar negeri pun bisa gitu ya. Nah, yang ketiga, skalabilitasnya itu tinggi. Jadi bisa dijual seberapa banyak pun selagi produk digital itu bisa diterima di market gitu ya. Tentu saja tidak membutuhkan gudang dan mudah diperbarui. Ketika misalkan kita bikin e-course ternyata materinya perlu diupdate ya karena ada pembaruan materi ya, itu bisa diupdate dengan mudah gitu ya. Nah, namun ada kekurangan. Yang pertama adalah produk digital itu resiko untuk pembajakannya itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya posisi pembajakannya. Kalau teman-teman lihat di Shopee, itu banyak sekali yang jual produk-produk digital dengan harga cuma 5.000, 2.000, bahkan yang jual 1.000 pun ada ya.
Ya ini luar biasa gitu ya. Tapi jangan berpikir bahwa, ah kita nggak mau bikin produk digital karena nanti akan dibajak. Nggak begitu juga pola pikirnya. Tetap yakin bahwa yang membajak itu tidak lebih kaya dari yang membuat apa namanya produk digital itu yang dibajak ya. Jadi yang dibajak selalu lebih kaya daripada yang membajak gitu. Nah ini harus dipahami itu ya. Ya karena membajak itu kan ya nggak ada berkah-berkahnya gitu. Nah persaingan juga ketat karena ini sekarang ini makin rame nih ya. Bahkan digital marketing yang selalu saya ikutin ini berbondong-bondong arahnya ke sana. Saya nggak tahu apa karena memang pasar produk fisik itu udah jenuh ya, mungkin terlalu banyak produk impor dari Cina sehingga produk-produk lokal ini kalah bersaing, kemudian produk dari Cina itu harganya juga murah, sehingga cuannya juga tipis gitu ya. Nah, sekarang jualan produk digital katakanlah cuma jual 99.000, tapi nggak ada ongkos produksinya. Nah, ini cuan banget gitu ya, tebel banget gitu. Nah, persaingan tentu akan menjadi ketat. Lalu yang ketiga, keterbatasan nilai emosional karena tidak berwujud terkadang kurang memberi pengalaman atau kepuasan fisik bagi konsumen. Ya, berapa kali saya beli produk digital ya, beli e-course, sampai saya punya e-course selanjutnya yang lain itu belum saya selesai pelajarin gitu ya. Nah, karena memang betul tidak ada nilai emosional antara si pembeli dengan si penjual. Nah, yang keempat, ketergantungan pada teknologi, pengguna harus memiliki perangkat dan koneksi internet untuk mengakses produknya. Kalau dia nggak punya internet, ya wassalam, tidak akan bisa diakses. Oke, itu adalah jenis produk digital dan kelebihan dan kekurangannya. Sekarang saya mau bercerita tentang 300 juta. Kenapa itu bisa terjadi? Singkatnya begini, tanpa disadari, ternyata saya sudah menjual produk digital itu sejak tahun 2018. Sebelum COVID pandemi. Karena basic saya itu sebetulnya kan di bisnis travel. Ketika itu di bisnis travel, saya memiliki sistem. Saya membeli sistem seharga 7 juta, itu namanya sistem MMBC Tour and Travel. Mungkin Anda yang menonton video ini ada yang sebagian sudah tahu. MMBC Tour and Travel itu merupakan sistem berbasis website dan aplikasi untuk tiket pesawat sebetulnya saya butuhnya. Karena di situ bisa melihat ketersediaan seluruh kelas di pesawat ya. Satu pesawat kita bisa lihat ketersediaannya. Sedangkan di Traveloka, tiket.com dan lain sebagainya itu tidak bisa dilihat jumlah seat-nya ya. Karena kan kita apalagi saya main travel open trip ya butuh kepastian berapa sisa tiket pesawat pada tanggal yang saya akan pesan. Nah, saya butuh itu akhirnya saya beli seharga 7 juta. Ternyata sistem yang saya miliki ini ya MMBC Tour and Travel itu ternyata bisa menerima pendaftaran untuk menjadi agen atau distributor melalui saya. Nah, akhirnya saya buatlah gitu ya dalam bentuk edukasi-edukasi YouTube seperti ini yang menjelaskan tentang sistem ini. Nah, lalu di saat pandemi, sistem ini melakukan pengembangan, develop baru tentang multi express. Ya, jadi ekspedisi dia punya ekspedisi seluruh layanan ekspedisi bisa ada di satu platform ini, platform MMBC Express. Nah, tentu saja, apalagi waktu itu saat pandemi ya, itu sangat menarik perhatian banyak orang yang ingin bisnis dari rumah aja. Akhirnya itu membludak, teman-teman ya, sampai 300 member yang mendaftar bersama saya. Dulu saya pernah awalnya ingin jual seharga 7 juta juga seperti yang saya beli, tapi ternyata mahalan ya, nggak ada yang pada siap. Saya siap, tapi saya agak gila sedikit ya. Nah ya, yang saya edukasi kemudian dia mau beli itu nggak mau dengan harga 7 juta. Saya turunin lagi. Waktu itu saya jual 2.500.000, ada yang beli satu orang. Itu pun kenal sama saya. Nah, kemudian saya berpikir, kenapa saya tidak jual dengan harga yang terjangkau bagi kebanyakan orang sehingga dia bisa membuka usaha. Itu niatnya gitu ya. Niatnya mulia gitu. Akhirnya saya jual dengan harga 999.000 untuk distributor dan agen 400.000. Nah, ketika sudah saya turunkan harganya, nggak sampai 1 juta untuk distributor, itu kayak kacang goreng, teman-teman. Di data saya nggak bisa buka dashboard ya,
karena ini di handphone, itu 300 member sudah terdaftar melalui saya. Kalau rata-rata dia 999 juta, maka hampir 300 juta orang sudah membayar dan membeli yang namanya sistem keagenan MMBC Tour and Travel dan MMBC Express melalui saya. Nah, itu disebut sebagai produk digital juga. Ya, karena saya menjual teknologi. Teknologi digital berbasis website itu dan aplikasi, akses aplikasinya yang saya jual. Nah, qadarullah itu ya yang membantu saya meskipun waktu 2020, 2021, 2022 pandemi COVID-19, saya masih bisa survive, bisa hidup dari situ, dari uang itu, dan insya Allah ya mudah-mudahan berkah dan halal. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya tentang produk digital. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya sebenarnya mudah. Teman-teman tuh senangnya di mana? Mau membuat produk digital apa? Mau membuat e-book kah? Mau membuat e-course? Mau membuat website, aplikasi, software, dan lain sebagainya? Silahkan. Itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu pertanyaan, Mas, gimana? Saya nggak punya kemampuan. Nggak mungkin nggak punya kemampuan. Minimal Anda bisa masak ya. Masak nasi, kemudian dibikin e-course ya. Bagaimana cara memasak nasi yang enak kan bisa gitu ya. Walaupun kita nggak tahu siapa yang bisa beli. Nah, maksud saya teman-teman tuh sudah bisa berpikir seperti itu. Jadi jangan melulu saya nggak bisa, saya nggak ngerti segala macam. Nggak, jalan aja dulu. Nanti akan ketemu ya, ketemu caranya, ketemu produk apa yang akan teman-teman jual. Nah, nanti saya akan buat video lagi ya untuk ditayangkan besok. Itu sebetulnya mewarning ke teman-teman jangan ikut-ikutan juga nih ya. Karena kenapa? Kita bisa membuat produk digital atau kita bisa cari produk siapa, tapi persoalannya bisa dijual atau enggak, bisa menjualnya atau enggak. Nah, kebanyakan sekarang ini ya digital marketing ini juga kan melakukan trip gitu ya. Eh, ya mengumpulkan Anda dalam kolam-kolam kemudian dijualin. Ujung-ujungnya jual produk digital bagaimana membuat produk digital atau membuat kursus online, membuat e-book gitu ya. Nah, bukan apa namanya, ya intinya adalah tidak pernah diajari bagaimana bisa menjualnya. Kalaupun diajari cara menjual, tapi tidak mendalam. Akhirnya, siapapun yang punya produk digital belum tentu juga laris manis laku di pasaran. Karena tidak dibantu support penjualannya. Ya, jadi saran saya adalah sebetulnya kalau mau coba-coba cari aja produk digital yang bisa dijual kembali. Seperti saya misalkan distributor MMBC Tour and Travel bisa dijual lagi 100% lagi ya keuntungannya. Dan sambil membangun kolam, membangun list building, membangun database calon customer Anda. Sehingga ketika Anda sudah punya produk atau produk digital, gampang jualnya ke list building yang Anda sudah punya, ya database yang sudah Anda punya. Oke, itu aja sharing tentang produk digital dan pengalaman saya. Semoga bermanfaat, tidak bermaksud untuk ria, tapi ini untuk sharing aja supaya Anda semua yang nonton video ini termotivasi untuk juga memiliki produk digital dan mampu untuk menjualnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.